Permisi Mbak. Iya, silakan Ibu. Ini saya disuruh datang ke sini. Oh ya, baik. Saya lihat dulu datanya ya, Bu. Iya. Baik. Ibu namanya siapa nggih? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani. Perkenalkan, saya ahli gizi dari rumah sakit ini. Ibu tadi datang ke dokter dengan keluhan apa ya, Bu? Saya tuh ada itu Mbak, ada nyeri, terus kakinya tuh suka kesemutan, terus menggigil, kadang juga mual-muntah sama kaki motong sama demam. Ya, Bu. Untuk Ibu, kalau boleh saya tahu, umurnya berapa nih, Bu? Saya umurnya 67 tahun. Oke, untuk berat badannya, Bu? Tadi ditimbang 89 kayaknya. Terus tinggi badannya? Tinggi badannya 160. Baik, Ibu. Untuk Ibu, pekerjaannya apa, Bu? Saya penjahit Mbak. Oh, penjahit ya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri ada riwayat penyakit nggak, Bu? Atau dari keluarganya? Mungkin nggak ada sih Mbak kayaknya. Nggak ada ya, Bu. Iya. Sambil saya hitung, kalau boleh tahu, kebiasaan makan Ibu itu biasanya gimana, Bu? Saya itu sehari makannya 4 kali. Oh ya. Terus biasanya nasinya tuh bisa 3 centongan Mbak. Oh, 3 3 centong ya, Bu. centong. Kemudian apa lagi, Ibu? Biasanya saya ada minum minuman manis itu 2 gelas Mbak sehari itu. Oh, itu 2 gelas. apakah botolan apa? Ya kadang beli yang botol gitu, kadang bikin teh manis atau apa. Ya, baik, Bu. Terus saya juga suka banget konsumsi gorengan Mbak, setiap hari itu bisa ya, 3 sampai 4. Itu setiap hari ya, Bu? Iya. Oh ya. Baik, Ibu. Ini berdasarkan yang sudah saya hitung, IMT Ibu itu 34,7, Bu. Nah, 34,7 itu Ibu masuknya obesitas, Bu. Ya. Kemudian kalau dari data biokimianya Ibu ya, Bu, yang saya lihat di sini gula darah sewaktunya Ibu itu 529 mg per 100 ml. Nah, itu masuknya tinggi ya, Bu. Seharusnya kalau normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter ya, Bu. Nah, untuk HbA1c nya juga tinggi nih, Bu. Seharusnya cuma kalau normalnya itu cuma 5,7 sampai 6,4%, sedangkan punya Ibu itu 10,85%, Bu. Tinggi sekali ya Mbak? Iya, Bu. Nah, kemudian kalau kolesterol totalnya Ibu itu tinggi juga, Bu. Maksudnya harusnya kurang dari 200 mg per desiliter, Bu. Iya, saya berapa ya Mbak itu tadi? 322, Bu. Termasuknya tinggi ya. Kemudian kalau dari data klinisnya ya, Bu, Ibu demam ya, menggigil dari semalam. Iya. Untuk tekanan darahnya sendiri 140/90, Bu, termasuknya tinggi ya. Untuk SP2O nya masih normal, Bu. Nah, tapi di sini Ibu tekanan darahnya tinggi. Ya. Kemudian kalau dari Ibu sendiri, Bu, sebelumnya sudah pernah belum dapat edukasi atau mungkin konsultasi seperti ini, Bu? Dulu pernah sih Mbak, tapi ya itu kan dikasih tahu kayak suruh makan ini gitu. Ya. Tapi karena udah dikasih obat, mikir saya tuh udah konsumsi obat berarti makanannya ya udah nggak apa-apa seadanya. Begitu ya, Bu. Iya. Berarti kesimpulannya kalau dari datanya, kemudian riwayat makan Ibu itu, Ibu itu kan sering mengonsumsi gorengan ya, Bu. Iya. Nah, itu yang bisa bikin kolesterolnya Ibu tinggi. Kemudian Ibu kalau sayur sendiri makannya jarang ya, Bu. Iya, jarang. Kalau dari data dokter tadi ya, Bu, pemeriksaan kan hasil GDS sama HbA1c nya Ibu itu kan tinggi. Jadi diagnosisnya Ibu itu menderita diabetes mellitus ya, Bu. Nah, sedangkan kalau diabetes mellitus itu
sebaiknya kan makannya itu banyak yang berserat Bu, karena kalau konsumsi serat itu kan bisa menimbulkan rasa kenyang Bu yang lebih lama. Nah, kalorinya di serat itu tuh rendah Bu, serta kandungan indeks glikemiknya tuh rendah. Jadi sebaiknya ibu itu konsumsinya banyak makanan yang berserat Bu, karena bisa nurunin juga kadar glukosanya ibu. Gitu Bu. Ini Bu, di sini kan saya ada leaflet, boleh dibaca dulu Bu. Tentang apa ini Mbak? Tentang diabetes mellitus Bu. Kalau di prinsipnya sendiri Bu, kan untuk energinya itu harus sesuai sama kebutuhan berat badan ideal Ibu. Sedangkan Ibu kan tadi maksudnya, mohon maaf, obesitas ya Bu. Nah, untuk itu Ibu harus menurunkan beberapa kilo juga Bu. Nah, dari sekarang berat badannya 89 kilo ya Bu. Iya. Nah, sebisa mungkin deh diturunkan sedikit-sedikit Bu. Kalau untuk karbohidratnya itu 45-65% total energi. Jadi ibu itu seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya mengonsumsi yang seratnya tinggi Bu. Ya. Nah, untuk lemaknya sendiri itu 20-25% total energi. Nah, kalau dari perhitungan saya, kan ibu itu sebaiknya menjalankan diet diabetes mellitus dengan 1500 kilokalori Bu. Nah, jadi untuk lemaknya sendiri itu ibu bisa mengonsumsi sekitar 41,6 gram Bu. Nah, karena di sini balik lagi ya Bu, kolesterolnya itu dikurangin sedikit-sedikit seperti gorengan-gorengannya itu Bu. Nah, untuk proteinnya sendiri yang sudah saya hitungkan itu untuk ibu 60 gram per hari Bu. Kemudian natriumnya juga dikurangi Bu, cuma sekitar dalam sehari itu 1 sendok teh kecil ya Bu. Natrium itu apa ya Mbak? Nah, natrium itu garam Ibu, bisa kayak berupa bensin seperti itu Bu. Jadi dikurangi juga ya Bu. Jadi kalau untuk contoh menunya di leafletnya juga sudah ada Bu. Ya, boleh dibaca. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ke saya Bu. Baik Ibu, untuk penyakit diabetes mellitus sendiri itu bahan makanan yang dianjurkan untuk karbohidratnya itu karbohidrat kompleks ya Bu. Jadi seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi atau sagu. Jadi diutamakan yang berserat tinggi. Betul. Nah, kalau kayak karbohidrat sederhananya itu sebaiknya dihindari ya Bu, seperti es krim atau minuman botol. Ibu kan juga sering konsumsi Bu. Nah, atau kue-kue atau makanan yang diawetkan gitu Bu pakai gula. Nah, untuk proteinnya sendiri sebisa mungkin yang mengandung kolesterol itu dihindari ya Bu, kayak jeroan, otak, seperti itu Bu. Nah, untuk lemaknya sebaiknya yang dihindari itu makanan siap saji Bu. Nah, kayak roti-rotian, goreng-gorengan yang sering ibu konsumsi itu Bu. Nah, kalau sayur sama buahnya ini Bu harus diperbanyak nih. Ya. Nah, kalau untuk mineralnya yang harus dihindari itu tuh makanan yang asin-asin Bu. Ya, kayak telur asin, ikan asin. Pokoknya makanan-makanan kaleng yang diawetkan gitu sebaiknya dihindari ya Bu. Nah, untuk contoh menunya ada Bu di leafletnya. Nah, untuk misal ini saya contohkan ya, kalau untuk pagi itu nasi sekitar 100 gram atau 1 porsi. Nah, itu kurang lebih 1 centong nasi ya Bu. Nah, kemudian lauknya bisa semur daging 35 gram itu ya 1 potong yang sedang gitu Bu. Kemudian ada tahu masak jamur 55 gram, itu bisa sekitar 3 sendok sampai 4 sendok makan. Kemudian ada sup lobak sama tomat 100 gram itu sekitar 1 mangkok kecil Bu. Nah, untuk selingannya bisa Ibu minum jus mangga 1 gelas
buah seperti itu Bu, 90 gram atau 1 P. Kemudian untuk siangnya bisa nasi. Ini di siangnya nggak apa-apa Bu kalau ibu mau makan 2 kali porsi nasi tadi pagi, 2 centong ya Bu. Ya. Kemudian untuk lauknya bisa ikan goreng 1 potong sedang. Kemudian tempe goreng 50 gram itu bisa, kalau 1 potong besar nggih 1, kalau sedang boleh 2. Kemudian sayurnya bisa sayur asem. Nah, itu sama 1 mangkok sedang lagi Bu. Kemudian untuk buahnya bisa makan jeruk 1 buah, ya. Kemudian selingannya bisa sore itu makannya buah Bu, kan buah itu banyak seratnya, nggih. Nah, di sini saya buatkan menunya itu pisang buat sorenya, selingan sorenya. Nah, untuk malamnya nasinya 1 porsi lagi nih Bu. Jadi dikurangi karena kan sudah malam juga, sebaiknya 1 porsi saja, 1 centong nggih. Kemudian lauknya bisa boto ayam itu 1 porsi seperti itu ya Bu. Kemudian bisa pepes tahu 1 porsi juga. Kemudian tumis buncis 100 gram. Terus buahnya bisa pepaya Bu. Kurang lebih ya 1 potong sedang lah Bu. Oke, seperti itu Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu dari konsultasi hari ini? Kayaknya belum ada Mbak, belum. Baik, kalau belum ada, jadi tadi bagaimana, boleh diulangi lagi yang saya jelaskan di Ibu? Itu mengurangi makanan yang kolesterolnya tinggi, kayak gorengan-gorengan itu. Terus diperbanyak makan sayur sama buah. Betul. Terus yang itu makan yang seratnya tinggi. Betul Ibu. Nah, dikurang-kurangin ya Bu untuk gorengan-gorengannya deh, sama minuman botol tadi. Iya. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham mengenai yang saya sampaikan, maka konsultasi hari ini saya cukupkan Ibu. Semoga konsultasi ini bermanfaat juga buat Ibu.